Begitu kita dengar kata kitab, yang terpikir adalah tulisan. Itu juga kitab secara syariat. Tapi para leluhur kita, para bijak di masa lalu selalu mengatakan kitab suci tertua yang ditulis pertama oleh Allah adalah tubuh manusia. Inilah kitab sejati Allah yang dapat dibaca. Inilah semesta kecil yang ciptakan Tuhan. Tubuh kita terdiri dari 3 unsur. Unsur materi, percikan dari materi alam semesta. Unsur pikiran, percikan dari kecerdasan alam semesta. Dan jiwa, bagian dari kesemestaan. Kalau kita bisa menjawab, membaca tubuh, pikiran, dan jiwa, membaca semesta kecil ini, kita akan bisa membaca rahasia semesta yang besar. Yang kenal dirinya, dia akan kenal pada Tuhan. Tapi jangan puas hanya sekedar pengetahuan. Karena apa? Keranjang pikiran penuh dengan pengetahuan, tapi keranjang kolbu miskin dengan pengalaman rasa. Rasa kebersamaan dengan Dia, sang pemilik rasa. Rasa yang tanpa rasa, kita tidak akan pernah merasakan ketentraman dan kebahagiaan. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptanya, aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Sadar bahwa sesungguhnya yang disebut dengan jiwa, yang disebut dengan diri sejati, itu ruhku. Ruhku, mirruhi, bagian dari dirinya, bagian dari kesemestaan. Coba kita berpikir sejenak. Kalau saya mengambil 1 tetes air dari laut, lalu kita pisahkan, apakah sama sifat 1 tetes air dengan sifat air yang satu laut? Bukankah sama, bukan? Jadi kalau jiwa kita ini bagian dari dirinya, harusnya jiwa ini mewakili sifat-sifatnya. Dia Ar-Rahman, harusnya jiwa kita Ar-Rahman. Dia Ar-Rahim, harusnya Ar-Rahim. Dia Al-Qudus, harusnya diri ini Al-Qudus. Dia As-Salam, harusnya kita ini As-Salam. Makanya tugas kita dalam kehidupan ini mengembalikan sifat-sifat Dia yang telah hilang agar menyatu dengan jiwa kita. Saat sebelum kita pulang kepada Dia, semua sifat-sifat itu menyatu kembali dalam diri kita seperti sifat yang ditiupkan oleh Dia yang pertama kali. Itu syarat pulang. Kalau syarat itu sudah dipenuhi, tidak akan sulit untuk pulang. Kata Rasul, jarak antara dunia dan akhirat itu seperti kerdipan mata. Bagi yang tahu, bagi yang tidak tahu, perjalanan yang sangat panjang. Bagi yang tahu, secepat kilat. Makanya digambarkan jalan pulang kepada Allah, kendaraannya juga namanya buruk. Buruk dari kata barkun. Barkun tadinya cahaya. Secepat kilat bagi yang tahu. Bagi yang tidak tahu, ini perjalanan yang sangat panjang. Miliaran bahkan triliunan tahun sebelum pulang. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Al-Baqarah ayat 28. Kenapa kamu tertutup kepada Allah Tuhanmu? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, padahal dulu kamu mati. Fa ahyakum, aku hidupkan. Summa yumitukum, aku matikan. Summa yuhyikum, kemudian aku hidupkan. Wa ilahi turja'un, sebelum pulang kepada Allah, kamu akan melewati sebuah siklus hidup mati, hidup mati, hidup mati dalam kurun yang sangat panjang. Ini Quran, surat Al-Baqarah, luar biasa. Makanya Al-Baqarah judul kedua setelah Al-Fatihah. Apa artinya Al-Fatihah? Al-Fatihah artinya pembuka. Pembuka apa? Bukan sekedar pembuka surat. Al-Fatihah adalah pembuka segala rahasia. Makanya mereka yang menemukan rahasia Al-Fatihah yang 7 ayat, di balik angka 7 itulah rahasia kunci untuk membuka
Makanya angka 7 diabadikan dalam upacara keagamaan kita. 7 kali tawaf, 7 kali sa'i mondar-mandir Safa dan Marwah, 7 batu untuk melempar jumroh. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Naba, wa banaina fawqakum sab'an sidada. Aku telah menciptakan 7 yang amat kokoh dalam dirimu. Mereka yang menemukan rahasia di balik angka 7, sudah menemukan rahasia Al-Fatihah, baru akan memasuki Al-Baqarah. Al-Baqarah itu adalah sapi betina. Makanya kalau kita sudah bisa membuka rahasia Al-Baqarah, naik ke atas sedikit, kita akan bisa membuka rahasia Ali Imran. Naik ke atas sedikit, kita bisa membuka rahasia An-Nisa. Naik ke atas, membuka rahasia Al-Maidah, mendapatkan hidangan dari langit. Masuk ke atas lagi, dapat rahasia Al-A'raf. Naik ke atas, dapat Al-An'am. Naik ke atas Al-A'raf. Naik ke atas Al-Anfal. Naik ke atas At-Taubah. Naik ke atas Yunus. Terus sampai An-Nas. Kalau kita sudah mendapatkan rahasia 114 surat, baru kita menjadi nas, menjadi manusia.